wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rina Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Adapun kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Struktur wilayah di planet bumi terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Hampir 70% luasnya merupakan lautan dan sisanya adalah daratan yang berupa benua dan pulau-pulau. Indonesia merupakan wilayah yang terdapat di salah satu benua di dunia, yaitu terletak di benua Asia. Menurut Nur, Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan yang istimewa, kaya akan sumber daya kebumian, dan sering disebut pula dengan untayan Zamrud Khatulistiwa. Secara astronomis, Kepulauan Indonesia berada pada wilayah dengan posisi garis lintang bumi 0,7 derajat lintang utara sampai 12 derajat lintang selatan, dan posisi garis bujur bumi yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, secara geologis, Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi seperti penunjaman lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia yang memanjang di pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa, terus ke timur sampai Nusa Tenggara. Adanya proses penunjaman ini, Kepulauan Indonesia terdapat deret gunung api terutama dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Kedapatan deretan gunung api tersebut memberikan keuntungan bahwa tanah di sekitarnya akan menjadi subur dan produktif. Namun juga ada gunung api yang masih aktif tersebut, bahaya letusan gunung api juga harus diwaspadai. Selain itu, bahaya banjir lahar dingin terutama pada musim hujan juga tidak boleh dilupakan. Jalur penunjaman lempeng bumi di wilayah Kepulauan Indonesia merupakan jalur penyebab gempa tektonik yang mana bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Jalur gempa tersebut secara geologis berdampingan dengan jalur gempa bumi. Pembentukan benua yang terjadi di planet bumi oleh beberapa ahli geologis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teori continental drift atau pergerakan kontinen atau benua. Menurut teori continental drift, pada saat awal pembentukan benua, dahulunya 6 benua yang ada di bumi menjadi satu benua yang utuh. Kemudian lama-kelamaan benua yang menjadi satu tersebut mengalami pergeseran atau pergerakan akibat formasi atau pembentukan susunan dasar bumi dan menyebabkan benua tersebut memisahkan diri satu sama lain hingga sekarang menjadi 6 benua yang terpisah oleh lautan dan samudra. Kemudian teori yang kedua yaitu teori plate tektonik atau lempeng tektonik. Pembentukan benua yang ada di bumi disebabkan oleh adanya pergerakan jalur lempeng yang ada di dasar permukaan bumi akibat dari pergerakan aktif sejumlah gunung berapi yang ada di bumi, di mana pergerakan aktif gunung berapi ini menyebabkan adanya gempa tektonik dan magnitud yang besar dan dahsyat sehingga membelah beberapa daratan menjadi beberapa benua. Dalam kesempatan kali ini, penjelasan ini mengulas tentang sejarah proses pembentukan Kepulauan Indonesia dari sejumlah sudut pandang yang ada. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses geologis. Pembentukan Kepulauan Indonesia dapat dijelaskan dari proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik bumi. Aktivitas ini menyebabkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkan adanya formasi daratan akibat daya yang maha dahsyat sehingga sejumlah pulau di Indonesia terpisah antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, proses tektonik lempeng. Menurut pengertian tektonik lempeng, semua kerak bumi merupakan satu lempeng yang bersifat kaku terhadap satu dengan lainnya.
di atas suatu cairan yang plastis di mana masing-masing lempeng tersebut bergerak menjauh dari pusatnya sehingga terjadinya kemunculan yang berada di tengah samudra atau dengan kata lain mid-oceanic ridge, dan kemudian menyusup ke bawah lempeng lainnya melalui suatu jalur pembengkokan atau subduction zone atau bergeser terhadap lempeng lainnya dengan dibatasi oleh sesar mendatar atau transfault form dengan kecepatan relatif 10 cm per tahun, sehingga proses pembentukan kepulauan Indonesia dapat terlihat pada pemunculan beberapa pulau yang ada di sepanjang Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian yang ketiga, proses tektonik kepulauan. Kepulauan Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan tektonik kepulauan yang berasal dari proses lempeng tektonik. Berdasarkan klasifikasinya, Kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di sebelah barat, lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan lempeng Asia di sebelah utara. Aktivitas lempeng besar tersebut terjadi sejak zaman Neogen atau sekitar 50 juta tahun yang lalu dan hingga sekarang ketika lempeng tersebut masih aktif, yang seringkali menyebabkan adanya guncangan gempa bumi yang berskala ringan hingga berat. Maka dari penjelasan tadi, Kepulauan Indonesia terletak pada jalur lempeng samudra dan benua di mana lempeng-lempeng tersebut beraktivitas layaknya ban berjalan atau converter belt, dan lempeng-lempeng tersebut dipisahkan oleh adanya suatu batas lempeng yang sifat pergerakannya adalah konvergen atau saling bertumbukan dan divergen atau sebar pisah. Akibat dari aktivitas lempeng tersebut, maka tidak mengherankan jika Kepulauan Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi, di mana dari 2 aktivitas alam ini menyebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama terbentuknya pulau-pulau baru, kemudian yang kedua adanya deformasi atau perubahan struktur geomorfologi di sejumlah wilayah Indonesia, kemudian yang ketiga adanya likuifaksi atau tanah ambles dan pergeseran tanah, dan yang keempat adanya perubahan topografi permukaan wilayah di Indonesia. Beberapa daerah rawan gempa di Indonesia dan letusan gunung berapi diantaranya adalah Pulau Krakatau, Pulau Alor, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, karena pulau tersebut berada di jalur aktif lempeng bumi dan jalur pegunungan berapi. Maka proses pendidikan tentang mitigasi bencana di Indonesia perlu ditingkatkan dan dibudidayakan dengan jalan sosialisasi formal. Demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.